Kali ini aku akan mengajak kalian jalan-jalan menonton Festival Winter Lights di kota Asheville, North Carolina. Yeah. Straight ahead. Have a good night. Thank you. Thank you. Winter Lights adalah festival tahunan yang diadakan setiap tahun, tentunya di musim dingin menjelang Natal sampai nanti 1 minggu setelah tahun baru. Suamiku menyiapkan dulu perlengkapan videografinya karena dia juga suka bikin video dan fotografi. Malam ini dingin banget, suhunya -11 derajat Celcius. Dan sekali lagi karena jadwal kerjaku yang sangat padat di peak season menjelang Natal, kami baru bisa pergi ke Festival Winter Lights ini setelah hari Natal. Bahkan di penghujung tahun 2025 baru kami sempat kesini. Festival Winter Lights di kotaku ini bayar ya, jadi harga tiketnya $60–70 per mobil. Dihitungnya per mobil bukan per orang atau per penumpang. Menjelang Natal, biasanya kota-kota di Amerika Serikat pasti ada Festival Winter Lights-nya masing-masing. Salah satu event Natal dan Tahun Baru yang paling ditunggu-tunggu oleh keluarga dan anak-anak. Sambil jalan-jalan di event ini, mari kita merefleksikan diri apa yang sudah kita lewati di tahun 2025. Aku berharap tahun 2025 membawa kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan untuk kita semua. Tapi pasti juga masih ada mimpi-mimpi dan cita-cita yang belum tercapai di tahun 2025. Nggak apa-apa kok, justru hal-hal yang belum terjadi itu bisa menjadi resolusi kita untuk tahun baru 2026. Di Amerika Serikat, biasanya venue seperti ini sudah disabilitas friendly, jadi orang-orang dengan kebutuhan khusus pun bisa ikut menikmati. Secara umum di tahun 2025, aku merasa mencapai perkembangan diri yang lebih baik untuk diriku sendiri maupun juga untuk rumah tanggaku. Setelah bertahun-tahun tinggal di Amerika Serikat, aku semakin merasa nyaman, percaya diri, betah, dan bahagia tinggal di sini. Meskipun saat ini pekerjaan yang aku miliki belumlah pekerjaan yang aku impikan, tapi aku semakin yakin dan percaya diri bahwa aku bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih sesuai untuk skill, potensi, bakat, dan minatku. Tentunya juga pekerjaan yang memberikan aku bayaran lebih tinggi. Bahkan jika Tuhan menghendaki, aku dan suamiku sangat ingin membentuk perusahaan kami sendiri, yaitu perusahaan property management. Yang untuk itu, aku harus mengambil kursus atau sekolah real estate agent dan mendapatkan lisensi serta sertifikasi. Jadi ini adalah salah satu goal atau cita-citaku untuk tahun 2026. Untuk mempersiapkan diri menuju cita-cita tahun 2026 itu, di akhir tahun 2025, aku sudah mulai membantu suamiku untuk merancang dan mengeksekusi strategi marketing yang cocok untuk perusahaan yang kami cita-citakan nanti. Dan supaya aku lebih bisa fokus, beberapa side job yang pernah aku jalani terpaksa aku tinggalkan untuk sementara waktu. Misalnya tokoku di eBay. eBay adalah salah satu platform e-commerce yang ada di Amerika Serikat. Aku punya toko di sana karena aku menjual berbagai barang branded yang aku beli dari retail tempat kerjaku pada saat ada diskon khusus karyawan yang biasanya harganya bisa jadi sangat murah. Jadi kalau untuk dijual lagi, keuntungannya cukup lumayan. Aku sudah berhenti menyetok atau mengadakan inventaris baru untuk toko eBay-ku karena aku ingin lebih fokus ke hal-hal yang lain. Jadi tokoku di eBay hanya menjual barang-barang yang saat ini sudah ada di stok. Aku juga punya usaha just tip Amerika ke Indonesia untuk macam-macam barang branded dari Amerika, skincare,
makeup, kosmetik, dan juga vitamin dan suplemen. Ini juga harus aku off-kan sementara waktu karena jadwal kerjaku yang sangat padat dan aku memilih untuk fokus di pekerjaanku dulu. Sedangkan untuk urusan rumah tangga, puji Tuhan di tahun 2025, aku dan suamiku semakin saling memahami, saling mencintai, saling menjaga, saling respect satu sama lain. Pokoknya lebih serba saling. Kami juga bertumbuh bersama dalam iman Katolik kami, ikut misa di gereja bersama-sama, berdoa bersama setiap hari, dan sebelum tidur kami juga berdoa rosario bersama. Dulu di tahun-tahun awal pernikahan kami, aku dan suamiku lebih sering bertengkar. Karena memang tentunya kami beda kepribadian, beda prinsip, beda pendapat, beda budaya, karena memang kami berasal dari dua bangsa yang berbeda. Puji Tuhan, setiap pertengkaran bisa kami selesaikan dengan duduk bersama untuk berdiskusi, saling mendengarkan pendapat atau isi hati satu sama lain, berkomunikasi, dan akhirnya mencapai solusi. Dan kami juga berdoa bersama setiap kali kami punya pendapat yang berbeda, supaya Tuhan membimbing jalan kami berdua. Dan setelah bertahun-tahun menikah, kami semakin bahagia dan menikmati pernikahan kami. Puji Tuhan, di tahun 2026 kami ingin punya lebih banyak waktu luang untuk berdua. Quality time yang bisa kami isi dengan mengunjungi keluarga, vacation berdua, ikut kegiatan-kegiatan di gereja kami berdua. Pokoknya lebih banyak waktu untuk dihabiskan berdua. Karena sebagai seorang businessman di tahun 2025, suamiku terkadang punya jadwal kerja yang panjang dan sering pulang agak malam. Setelah sampai di rumah hanya sempat menonton TV berdua sebentar saja lalu tidur. Besok paginya sudah harus bangun pagi dan memulai rutinitas untuk bekerja lagi. Bagi kami ini kurang sesuai dengan cita-cita kami untuk menghabiskan quality time berdua lebih sering. Karena itu aku dan suamiku bercita-cita untuk memiliki perusahaan kami sendiri supaya kami bisa lebih mengelola waktu berdua, mengelola pekerjaan dan income, dan tidak hanya menghabiskan waktu sepanjang hari untuk bekerja. Doakan ya semoga cita-cita ini tercapai di tahun 2026. Di tahun 2025, kami sudah berhasil melakukan sedikit remodeling di rumah kami dan itu membuat kami happy banget. Meskipun baru remodeling kecil-kecilan di kamar mandi, sudah bikin kami happy banget. Kalian bisa lihat kamar mandi baru kami di home tour Christmas 2025 yang ada di video sebelumnya. Nanti aku akan sertakan link videonya di kolom deskripsi supaya kalian lebih mudah mencari videonya. Jangan lupa ditonton ya. Di tahun 2026, kami bercita-cita untuk melakukan remodeling di dining room dan kitchen, bahkan porch atau teras kami dan juga halaman belakang di mana kami ingin mendirikan gazebo. Doakan juga ya semoga cita-cita ini tercapai di tahun 2026. Di tahun 2025 aku juga senang banget karena sudah berhasil mewujudkan impianku punya cottage garden atau kebun bunga dengan gaya cottage. Aku mulai melakukannya di musim panas tahun 2025 dan saat ini aku sudah punya lebih dari 40 jenis bunga mawar dan juga berbagai tanaman lain sebagai pengisi di sela-selanya. Ada lavender, rosemary, cornflower, daisy, sedum, dan lain-lain. Saat ini semua tanaman dan bunga di kebunku sedang tidur di musim dingin. Aku gak sabar untuk menunjukkan kepada kalian kebunku nanti di spring 2026 saat semua tanaman dan bunga bersemi lagi. Kalau menurut aku, cita-cita atau goal itu nggak harus hal-hal yang besar dan spektakuler. Malah justru lebih baik jika disesuaikan dengan realitas, situasi, dan kondisi kita. Menurut aku nggak apa-apa banget kalau kita mampunya baru dari hal yang kecil-kecil dulu. Yang terpenting adalah melakukannya one step at a time sampai akhirnya cita-cita kita menjadi kenyataan. Nah, di sini juga ada pertunjukan singing animals alias boneka-boneka binatang yang bisa bergerak dan membuka tutup mulutnya gitu seolah-olah sedang nyanyi. I don't really like a lot of people, but I really like you. I don't really know why, I guess I just do. Going hard in the club in the late night, I kinda hate that too. But being with you kinda got me liking a lot of things that I never knew. Sometimes I get a little shy, but I don't want to wait ya. You make me want to
to touch the sky. You make me want to get you. I ain't no social butterfly, but when I'm next to you. Okay, see one of them. Dad! Aduh, kasihan adiknya, tingginya belum sampai. Ya udah deh, foto di bawahnya aja. Oh iya, di tahun 2026 aku juga bercita-cita untuk mudik lagi ke Indonesia bersama dengan suamiku. Doakan ya, semoga cita-cita ini juga berhasil. Dan siapa tahu aku bisa ketemuan dengan salah satu atau salah dua atau salah tiga dari kalian. Cita-citaku yang lain di tahun 2026 adalah makin bisa menabung, berinvestasi, dan kiranya Tuhan memberikan rezeki kepada kami supaya bisa melunasi KPR rumah kami jauh lebih awal. Kalau untuk kalian, tahun 2025, mimpi-mimpi apa saja yang sudah berhasil kalian wujudkan? Dan apa saja resolusi atau goals atau cita-cita kalian untuk tahun 2026? Boleh banget menuliskannya di komen supaya kita bisa saling sharing, belajar dan berkembang bersama, saling memberi semangat, dan saling mendoakan. Gak lupa kami juga beli minuman coklat panas dulu karena malam ini dingin banget. Selamat tinggal 2025 dan selamat tahun baru 2026 untuk kita semua. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua dengan kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di vlog dari Amerika berikutnya. Bye-bye.